Halo semuanya, nama saya Dan Rifim dengan NPM 2031041. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah proyek kami, yaitu sistem penyimpanan data toko game. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 8 orang, yaitu Brengki G, Erik, saya sendiri, Vicky Anggrianto, Navita Putri, Sakila, Christine Gabriela, dan Daniel Prisman. Dan latar belakang akan dijelaskan oleh Novita. Nah, latar belakangnya, di Indonesia kebanyakan toko menyimpan data mereka menggunakan file kertas. Padahal menyimpan data secara digital lebih mudah dan dapat menyimpan ruang penyimpanan. Data yang disimpan pada kertas tentu lebih rawan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakila. Saya Sakila, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup-nya. Jadi pertama adalah pengguna dengan mudah menginput data yang akan diinput. Jadi seperti ada datangnya game baru, jadi pengguna ini dapat menginput data yang baru lagi. Yang kedua adalah aplikasi dapat diakses dengan mudah. Pastinya untuk memudahkan pengguna untuk memakainya, aplikasi ini dibuat dengan seefisien mungkin. Dan terakhir adalah memiliki fitur seperti search yang untuk mencari data-data game yang ingin dicari, update, yaitu mengupdate game-game yang sebelumnya sudah diinput, insert yang pastinya menambahkan game yang baru, yang terakhir adalah delete, yaitu mungkin menghapus game-game yang sudah tidak bisa lagi dimainkan. Selanjutnya adalah teman saya Christine akan menjelaskan mengenai solusi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Gabriela dengan NPM 2031094. Di sini saya akan menjelaskan solusi yang akan dilakukan, yaitu dengan menyediakan sistem yang mudah digunakan, maka toko-toko akan mulai mencoba menggunakan sistem kami. Sistem yang kami buat akan mempermudah para pihak toko dalam menyimpan data yang biasanya ribet karena melalui cara tradisional, yaitu dengan kertas. Berikutnya akan dijelaskan oleh Vicky Anggrianto. Nama saya Vicky Anggrianto dengan NPM 2031042, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD. Jadi di sini ada 4 tabel. Yang pertama itu tabel employee, kedua tabel items, ketiga tabel item sold, keempat tabel items bought. Di tabel employee ini terdapat 4 atribut berupa employees ID, employee name, username, dan password. Primary key-nya ada employee ID. Kemudian di tabel items terdapat 4 atribut berupa items ID, items name, genre, buy price, dan sell price. Primary key-nya adalah items ID. Kemudian tabel items sold atributnya berupa sell ID, sell quantity, items ID yang merupakan foreign key, sell date, buyer, dan employees ID yang merupakan foreign key. Di sini sell ID merupakan primary key-nya. Setelah itu tabel terakhir adalah tabel items bought yang memiliki atribut berupa buy ID yang merupakan primary key-nya, buy quantity, items ID yang merupakan foreign key, buy date, supplier yang menjual kepada pihak toko, dan employees ID yang merupakan foreign key. Sekian penjelasan IRD dari saya. Berikut IRD mapping akan dijelaskan oleh Brengki. Halo semua, nama saya Brengki G dengan NPM 23029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mapping data diagram yang telah kami susun. Bisa kita lihat di sini, diagram yang telah kami susun terdapat 4 entitas dengan masing-masing entitasnya terdapat atribut. 4 entitas tersebut adalah item sold, employee, items, dan items box. Pertama-tama saya akan menjelaskan item sold terlebih dahulu. Pada entitas item sold terdapat atribut yaitu sell ID dengan tipe data varchar 100 not null. Kemudian ada s quantity tipe data int not null. Kemudian yang ketiga atribut items ID dengan tipe data int not null. Keempat atribut sell date and tipe data date not null. Kemudian atribut buyer tipe data varchar 100 not null. Kemudian yang terakhir ada atribut employee ID tipe data int not null. Pada entitas ini yang menjadi primary key adalah sell ID dan foreign key-nya ada dua, yaitu items ID dan employee ID. Kemudian yang kedua
the entitas employee, atributnya adalah employee ID dengan tipe data int not null. Kemudian atribut mname dengan tipe data varchar 100 not null. Atribut username dengan tipe data varchar 100 not null. Atribut password dengan tipe data varchar 100 not null. Bisa kita lihat di sini primary key-nya adalah employee ID. Kemudian selanjutnya entitas item box dengan atribut by ID, tipe datanya varchar 100 not null. Atribut by quantity dengan tipe data int not null. Atribut items ID dengan tipe data int not null. Atribut by date dengan tipe data date not null. Kemudian atribut supplier dengan tipe data varchar 100 not null. Dan yang terakhir atribut employee ID dengan tipe data int not null. Bisa kita lihat di sini primary key-nya adalah by ID dengan foreign key items ID dan employee ID. Dan kemudian jika kita lihat di entitas item sold dan items box, foreign key, employee ID yang terdapat pada item sold dan foreign key employee ID yang terdapat pada items box terhubung pada primary key yang berada pada entitas employee, yaitu employee ID. Kemudian yang terakhir adalah entitas items dengan atribut yang pertama items ID tipe data int not null, dan yang kedua atribut items name tipe data varchar 100 not null, dan yang ketiga atribut genre dengan tipe data varchar 100 not null, yang kemudian atribut buy price tipe data int not null, dan yang terakhir atribut sell price dengan tipe data int not null. Pada entitas items ini bisa kita lihat primary key-nya adalah items ID. Dan kemudian jika kita lihat pada entitas item sold dan items box di mana atributnya adalah foreign key items ID di sini dan di sini terhubung pada primary key yang terdapat pada entitas items pada atribut items ID. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Daniel Prisman dengan NPM 2031184. Sekarang saya akan menjelaskan DDL dari kelompok kami. Oke, di sini ada query untuk membuat table, yaitu create table. Employee ini merupakan nama tabelnya. Lalu di sini ada employee ID sebagai kolom dengan tipe data integer dengan syarat not null, yaitu tidak boleh kosong. Lalu employee ID ini sebagai primary key. Lalu ada juga kolom employee name dengan tipe data varchar dengan maksimal karakter 100 dan tidak boleh kosong. Begitu juga dengan username. Lalu di sini ada password dengan tipe data varchar maksimal 100 karakter dan tidak boleh kosong juga. Lalu di sini ada table yang kedua, yaitu create table items. Nama tabelnya items dengan items ID sebagai primary key menggunakan tipe data integer dan tidak boleh kosong juga. Begitu juga selanjutnya sampai kolom sell price dengan tipe data integer dan not null, tidak boleh kosong. Lalu di sini ada query untuk memasukkan data ke dalam table yang sudah dibuat tadi, kolom items nih. Insert into items, memasukkan data ke dalam table items dengan value-nya items ID-nya 1, items name-nya should, genre-nya action, buy price-nya 1111 dan sell price-nya 11111. Begitu juga sampai yang terakhir di sini, insert into items, masukkan data ke dalam table items dengan value items ID-nya 9, items name-nya bold with me too, genre-nya sport, buy price-nya 100 dan sell price-nya 1000. Lalu di sini ada query untuk memasukkan data ke dalam table employee, sama juga seperti tadi, insert into employee dengan values employee ID-nya 1, employee name-nya Eric, username-nya ait1 dan password-nya 123. Begitu juga sampai yang terakhir di sini ada insert into employee, memasukkan data ke
ke dalam table employee dengan values employee ID 8, employee name Christine, username-nya 8 dan passwordnya 123. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Halo, nama saya Erik, NPM 2031034 akan menjelaskan cara kerja microservice dalam aplikasi kami. Jadi pertama di sini dapat lihat form desainnya, saya jelasin beberapa buttonnya dulu di sini. Insert employee itu dari mana? Kita coba go to definition-nya. Nah, di sini insert employee. Sebelum insert employee kita lihat dulu yang get employee. Dia sama caranya ditulis di buttonnya itu get employee, nanti dia akan muncul dari sininya itu dikasih tahu. Jadi pertama var client new REST client base URL. Base URL ini udah kita kasih tahu di awalnya HTTP localhost 5113 API v1. Ini saya akan jelaskan lagi nanti kenapa bisa gini. Dan var request new REST request atau employee dia ditambah di belakang base URL-nya dengan method get, yaitu dapat dari employees controller, dapat dilihat di sini. Method get itu nih return await context employee to list async. Terus setelah kita request datanya udah dapat, baru kita masukin ke data source kita. Nah, selanjutnya untuk yang get employee ada juga yang harus spesifik, mau ID-nya berapa. Dia add URL segment ID-nya ke belakang lagi, jadi /employee/id, baru methodnya get sama juga, sama kayak sebelumnya. Nah, untuk yang insert, delete, sama update itu hampir sama. Di sini saya jelasin yang insert. Itu dia pertama base URL /employee, methodnya itu post. Di sini dapat dilihat controller method post itu ini konteks employee add employee dulu, baru dia save change dari data-data yang udah dimasukin di save change. Kalau misalnya ada exception di sini dia return conflict-nya, atau enggak kalau nggak ada throw. Nah, di sini dapat dilihat lagi untuk yang update, remove itu hampir sama juga, tapi dia dengan method put sama URL segmentnya ID-nya kalau mau. Dan di sini untuk yang remove employee juga methodnya di sini dapat dilihat delete, add URL segment ID juga sama, beda sedikit aja di sini. Nah, dapat dari mana base URL-nya ini? Base URL ini dapat dari Ocelot CONF JSON-nya. Downstream path template ini dari mana kita dapat? Yaitu sebelumnya kita kan udah atur pas di employee service-nya /API atau employee, baru downstream scheme-nya itu yang udah disetting pas IIS, HTTP atau HTTPS, downstream host and ports-nya. Di sini host-nya kan localhost sama port-nya 5112 atau sesuai yang udah ditentukan sebelumnya. Baru upstream path template-nya itu kita bisa tentuin mau API v2 pun bisa di sini, atau API 1 employee bisa. Upstream HTTP methodnya post atau get, kalau misalnya mau put juga bisa, mau delete juga bisa. Tapi karena untuk yang nggak spesifik, yang nggak ada ID nggak digunakan, makanya nggak ditulis di sini. Di sini kan ada, kalau mau spesifik ambil ID dengan cara apa, get, dengan cara put juga ada, dengan cara delete. Jadi ini semua itu udah disetting sebelumnya dari service-nya. Service-nya itu di sini dapat dilihat. Nah, di sini dapat dilihat kan API atau controller. Jadi nama controllernya apa? Di sini karena employees controller, jadi API /employees. Baru kalau items dia juga API /items. Makanya bisa tadi berlanjut ke Ocelot CONF JSON-nya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa cara aplikasi kita bergerak. Jadi pertama di sini show all itu untuk yang get. Nah, muncul semua show all kan. Baru kita coba insert. Insert successful, masuk di sini. Pas kita mau coba delete misalkan, hilang. Yang ini kita coba delete juga. Nah, hilang. Dapat dilihat di sini itemsnya, kalau mau search bisa juga items ID-nya berapa, masukin. Nah, muncul. Dan untuk employee juga sama. Saya coba untuk insert dulu di sini.
Nah, dapat dilihat sudah masuk. Di sini dapat dilihat kan sudah masuk. Nah, pas mau delete juga bisa kita tekan delete misalkan. Nah, sudah terhapus. Sekian saja dari saya, terima kasih.